Oke, sekarang ini aja Pak. Kalau misalkan ibunya tidak mau berhadapan sama kita kasih waktu 1 minggu Pak. Setelah itu kita nggak ikut campur lagi. Biar umat yang bergerak, ya Pak ya. Kita kasih waktu 1 minggu Pak. Dari sekarang Pak ya, 1 minggu dari sekarang. Ya. Ini bukan pengancaman Pak. Kita pengen keluarga dia minta maaf. Saya tidak setuju itu misalnya geruduk rame-rame datang ke orang tuanya, itu bukan tindakan yang apa ya, menurut saya itu bukan tindakan hukum, itu namanya penekanan. Karena antara orang tuanya dengan yang bersangkutan itu beda kasusnya. Orang tuanya ya jelas tidak tahu apa-apa. Ya, biar teman-teman ini paham dan juga hati-hati. Kenapa kalau orang tuanya ini melaporkan balik kena? Kenapa? Itu perbuatan tidak menyenangkan. Kena loh itu. Ini kalau ibunya Ki Ahmad itu paham persoalan ini bisa melapor balik. Di Bandung apa di Sumedang? Oh, Bandung. Nama sekolahnya apa? Oh ya. Enggak, gini aja Pak. Sekarang di Bandungnya di mana, di alamatnya Pak? Oke. Dia di kosan apa di gereja Pak? Jangan bohong Pak. Jangan bohong Pak. Nah makanya Bapak jangan bohong di sini. Ini di kosan apa di gereja Pak? Sekarang gini loh Pak, namanya keponakan ya kan, tinggal di luar daerah kan nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Nah, terus ibunya, ya saya ini ngomong baik-baik tadi. Kemarin kan baik-baik ya kan, kita tolong ya, ada polri, apapun ya kan. Nah, kelihatannya ibunya nggak ada Pak. Gak telepon, kakaknya pun yang di Makassar katanya ibunya mau kakaknya yang hubungi, ya kan, biar dia nggak melakukan hal lagi, ya kan. Tapi apa buktinya Pak? Besoknya dia masih bicara lagi, gitu loh. Malah lebih parah, terus malah nantangin, gitu loh. Ini kita ini melindungi keluarga apa sampai di sini, agar umat tuh nggak datang di sini, ya kan. Nah, kalau sudah umat Pak, kita angkat tangan Pak. Kita ini masih mengatasnamakan organisasi Pak, gitu loh. Makanya kita datangnya baik-baik, ya kan? Dari awal kemarin baik-baik. Kalau sekarang kita datangnya nggak baik-baik, Pak RT Pak yang kita dulu datang ke sini kan minta izin ke sampean kan tadi, ya kan? Nah, terus apa tindakan dari keluarga gitu loh? Apa? Hah? Berarti lepasannya? Ibu mana Pak? Ibu mau dipanggil Bu Pak? Istirahat. Terus Bapak kenapa ngumpet di situ Pak? Bapak kalau nggak salah nggak usah takut Pak. Nggak usah ngumpet Pak. Iya, saya paham Pak. Kita nggak akan melibatkan Bapak Pak, karena ini bukan kesalahan Bapak. Bapak nggak usah ngumpet di situ. Ya makanya kalau Bapak merasa gak nyaman, hubungi dia, komunikasi sama dia, suruh minta maaf Pak. Itu yang benar Pak. Jangan sampai seperti ini terus. Nanti kalau udah meledak-ledak, aduh udah ya. Tangan Pak. Kang Dian ya, Kang. Harusnya, ya kan? Harusnya itu kalau sudah didatangi kita baik-baik, anaknya mereda. Ini malah gila-gilaan Pak. Keponakan Bapak ini malah gila-gilaan, malah menjadi-jadi. Gitu loh. Kalau nanti Pak ya, umat yang akan datang, kita sudah angkat tangan Pak. Ya kan? Kita angkat tangan. Ini yang kedua udah. Iya, ini yang kedua. Betul. Jangan sampai yang ketiga ini umat yang datang Pak. Hah? Di Indonesia ini mayoritas muslim loh Pak. Pesantren yang di belakang udah pada tahu Pak semua. Nah, apalagi seperti itu? Hah? Ya.
Nah, iya Pak, Bapak boleh bilang malu, tapi apa tindakannya? Apa tindakan Bapak? Gitu loh. Hah? Apa tindakan keluarga? Nggak mungkin Pak, kakaknya nggak tahu alamatnya. Kenapa nggak buru-buru didatangi ke sana? Ya kan? Oke, sekarang ini aja Pak, kalau misalkan ibunya tidak mau berhadapan sama kita kasih waktu 1 minggu Pak. Setelah itu kita nggak ikut campur lagi, Biar umat. biar umat yang bergerak, ya Pak ya. Kita kasih waktu 1 minggu Pak. Dari sekarang Pak ya, 1 minggu dari sekarang. Ya, Ini bukan pengancaman Pak, kita pengen keluarga dia minta maaf. Ya, dia minta maaf ke umat muslim, setelah itu udah. Tapi jangan sampai kejadian itu diulangi lagi sama dia Pak. Itu aja, kita mintanya itu aja Pak. satu Pak ya, ibunya sudah mengakui bahwa itu suara ya kan? Dan ada rekamannya. Foto juga foto anaknya. Ibunya sudah mengakui, saksinya Bapak sendiri kan sih. Memang ini anak saya, memang ini suara anak saya, ya kan? Ternyata masih menghujat lagi. Ya, seperti yang teman saya bilang, kalau memang minggu depan, Sabtu minggu depan ini, ya dia tidak klarifikasi dan untuk minta maaf, kita sudah angkat tangan sebagai organisasi. Semuanya kita serahkan ke umat, ya kan? Maaf Pak, rumah ini sudah banyak yang tahu. Bersedia untuk menjadi saksi pelapor sekaligus menjadi pelapor. Data tambahan yang kami punya adalah ada dengan sengaja memberikan ataupun membacakan sebuah hadis. Nah, hadis itu dirubah berbentuk PDF. Nah, ini kan termasuk penyebaran berita hoak. Jadi kalau pasal penistaan sudah masuk, tinggal kita cari pasal-pasal yang lain. Mungkin di antara teman-teman yang mendengarkan di sini, baik di TikTok maupun di YouTube, oh saya punya rekamannya Ki Ahmad sedang katakanlah menyerang seseorang, menyerang instansi negara, menantang ulama dan sebagainya. Itu kan pelecehan ya. Kalau menyerang ulama itu kan menyerang MUI lah katakanlah, itu instansi nanti. Nah, ini nanti kita akan olah. Kita akan lapor ke MUI umpamanya si Ki Ahmad mau menyerang MUI gitu. Ini lembaga yang diserang. Ya itu rekamannya tolong diberikan kepada saya, ataupun kalau yang punya rekaman itu bersedia untuk melaporkan. Itu lebih jos lagi. Jadi biar dia kena pasal berlapis. Kenapa? Kalau pasal penistaan agama sudah kena. Contoh, ada 100 video yang dikirim ke saya. Itu pasalnya cuma 1, yaitu penistaan agama. Ya, nanti akan dikumpulkan jadi 1 video-videonya itu cuma pasalnya cuma kena 1, yaitu penistaan agama. Nah, tapi kalau ada penambahan yang lain seperti dia merubah-rubah hadis ya. Terlihat dia sedang membuka sebuah hadis atau apalah begitu, terlihat dia itu dirubah-rubah dan kita bisa memastikan itu dirubah, itu kena juga. Yang ketiganya, bila mana menemukan si Ki Ahmad itu menantang instansi, menantang instansi lah atau aparat, itu lebih kena lagi. Instansi mau dilawan. Nah, ini otak-otak udah mulai kecang-kecang di sini, udah kecang-kecang semua. Udahlah, gak usah kecang-kecang, mewek aja kamu. Kalau curhat jangan di sini. Berkali-kali saya katakan kalau curhat jangan di sini. Tapi kalau curhatnya itu di kantor polisi sana loh. Oh ya, buat teman-teman di TikTok, bila mana pingin tahu bukti-buktinya, silakan datang ke channelnya Zulfikar Official atau Bang Wan Futuristik. Di situ sudah saya share LP-nya, pasalnya sudah ada semua di sana. Itu ya, jadi kita nggak main-main. Mungkin itu tambahan dari saya, Bang Iwan. Ada lagi info yang terbaru atau mengenai tadi gerakan Bang Iwan bagaimana? Ya, untuk yang apa tadi yang untuk perubahan apa namanya data itu mungkin ada yang bisa dijelaskan atau gimana? Mungkin Kang Sueb ada data atau gimana tuh, Bang Jul? Atau Kang Sueb bisa menjelaskan atau gimana? Kalau memang ada contoh daripada perubahan itu, apa ada ini? Mungkin lagi menjauh dari perangkat. Iya, Kang Sueb. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan Kang Sueb tentang salah satu contoh perubahan datanya. Belum ada ya? Belum ada. Ntar ada yang tanya ini di TikTok nama channelnya, yaitu sudah saya ketik ya, channelnya Zulfikar Official.
Tadi di channel itu, karena di TikTok ini kan saya nggak bisa nampilkan share screen. Jadi share screen-nya saya taruh di channel Julfikar Official. Di situ terlihat, terbaca laporan dari kami, dari JCC LP-nya sudah ada, dan juga diperkuat laporan dari Yayasan YPMA. Yang dari YPMA itu langsung ke Mabes Polri. Kalau dari kita itu dari Polresta Malang. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini tim dari YPMA akan juga merapat, juga sekaligus melaporkan di Polda Jatim. Jadi banyak yang melaporkan ini. Iya betul, betul. Semakin banyak yang melapor, semakin rapat lah, dan pergerakan daripada si Kiamat sudah sulit ini. Sulit juga sulit. Nah ini untuk pembuktian yang lebih dalam lagi, Mas Iwan, tolong di share sendiri kopnya, kop laporan itu. Kan teman-teman baru ada yang baru masuk ini, mungkin masih belum tahu ya. Nih Covernya ya. covernya aja. Saya buka covernya aja teman-temannya. Bentar. Data Kiamat. Bentar, saya screen. Bentar. Muncul, Pak Jo? Sebentar tunggu. Nah sudah muncul. Nah di situ tertera ya. Ini kop suratnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resort Kota Malang. Jalan Jaksa Agung Suprapto 19 Kota Malang, nomor B sekian-sekian, I huruf besar, garis miring, RES .1.8, garis miring 2024, diterima oleh Satreskrim Kota Malang. Ya. Bisa terlihat ya teman-teman yang ada di channel Julfikar Official maupun Bang Wan Futuristik. Ini adalah bentuk keseriusan kita. Keseriusan kita dalam menangani kasus ini. Tapi ya sekali lagi, buat teman-teman, tolong yang sudah tahu alamatnya, tahu lokasinya, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar prosedur hukum. Misal datang beramai-ramai ke rumahnya, terus kita mengadakan suatu tindakan-tindakan yang kurang, saya nggak setuju ya, penekanan terhadap orang tuanya, ataupun interogasi kepada orang tuanya. Ini akan membuat citra kita menjadi jelek gitu ya. Citra muslim menjadi jelek, biarkan hukum yang berbicara. Kita serahkan semua kepada perangkat-perangkat hukum di Indonesia yang terkenal sangat canggih ya peralatan-peralatannya. Terus ada yang tanya, kapan ditangkap Pak Jul? Kok lama banget loh? Kapan ditangkap itu adalah hak dari pihak kepolisian. Ya, menangkap, mengejar itu bukan hak kami. Ya tidak seperti kita pembeli ini ya, membeli gorengan, beli sekarang, dimakan sekarang, nggak bisa. Semuanya melalui proses. Dan ini dibutuhkan kesabaran, juga kehati-hatian. Dan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang di luar prosedur. Di luar prosedur saya tidak setuju. Itu misalnya yang geruduk, rame-rame datang ke orang tuanya, itu bukan tindakan yang menurut saya itu bukan tindakan hukum, itu namanya penekanan. Karena antara orang tuanya dengan yang bersangkutan itu beda kasusnya. Orang tuanya ya jelas tidak tahu apa-apa. Ya biar teman-teman ini paham dan juga hati-hati. Kenapa kalau orang tuanya ini melaporkan balik kena? Kenapa? Itu perbuatan tidak menyenangkan. Kena loh itu. Ini kalau ibunya Kiamat itu paham persoalan ini, bisa melapor balik. Karena ibunya Kiamat bukan pelaku tindakan penistaan agama, tapi yang melakukan adalah anaknya. Nah, hati-hati buat teman-teman itu, kena nanti kita itu. Maka dari itu koordinasi aja dengan JCC, tindakan-tindakannya merapat aja ke JCC atau ke JPMA. Yang jelas JPMA juga sudah melaporkan. Nah, untuk bukti pelaporan dari YPMA akan saya berikan ini contohnya ya. Bukan contoh sih, ini adalah mana ya, sebentar ya. Bentar. Menemuinya. Nah, ini akan saya share sedikit aja. Ini dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Sudah kami terima.
Ini dari YPMA. Ya, ini aja, tak tutup aja ini. Karena sensitif sifatnya. Teman-teman bisa scroll lagi kalau yang baru datang ya, baru datang bisa di scroll lagi. Ada sudah 2 kali kami share screen tentang pelaporannya. Begitu Bang Iwan. Yang di bawah ini lagi kejang-kejang semua ya, di channel Zulfikar lagi kejang-kejang bla bla bla. Kita nggak usah hiraukan, jangan terpancing ya, jangan terpancing teman-teman. Biarkan aja, mau dia kabur ke luar negeri itu bukan urusan kita. Mau dia kabur ke Zimbabwe bukan urusan kita. Ya, kalau saya itu berharap kabur aja. Harusnya nih hotel-hotel berterima kasih kepada gerakan kita yang muslim ya. Orang ini adalah oknum dari kekristenan, tidak mewakili Kristen. Dan kita melaporkan ini demi apa? Demi NKRI supaya seorang penista agama ini bisa diamankan dan harus bertanggung jawab terhadap kata yang diucapkan. Kalau ini kita biarkan, dia terus menista terus sampai sekarang dia masih menista loh. Semakin hari semakin banyak dia itu menebarkan kebencian kepada anak bangsa. Semakin hari. Dan kalau itu dibiarkan terus tanpa ada tindakan, ya negara kita menjadi kacau ya di akar rumput ini. Ada kegelisahan dari kita, ada ketersinggungan dari umat muslim. Nah, kalau sudah umat muslim tersinggung, apakah kita mau mengadakan gerakan-gerakan yang lebih keras lagi? Kan ya harusnya tidak mau. Harusnya Kristen itu berterima kasih kepada kami yang dari YCC. Nah, kami mengamankan, kami tahu kok ini bukan mewakili Kristen, tapi ini adalah oknum dari kekristenan. Saya nggak peduli yang komen di situ, oh kiamat itu kesana ke, saya nggak peduli. Yang penting laporan kita sudah masuk, bukti sudah saya berikan, kurang apa lagi? Nah, yang saya harapkan adalah doa dari teman-teman, ya doa semuanya dari saudaraku yang muslim, agar kasus ini cepat dituntaskan oleh pihak kepolisian. Kita hanya bisa berharap itu. Itu yang kami perlukan. Nggak usah melakukan gerakan-gerakan yang lain. Cukup video yang ada di sini, channel ini yang menyangkut masalah ini, tolong di-share. Di-share ke media sosial. Mungkin ada temannya yang punya FB, di-share aja, di-copy linknya, share, dicari ini namanya, ini fotonya kan sudah ada di thumbnail ini. Tolong kalau sudah tahu ini beritahu ke polisi setempat. Itu cara kita yang elegan. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum ya. Sekali lagi, share video-video yang ada di sini di semua media sosial. Kita viralkan si penista agama ini, seviral-viralnya. Karena si Ki Ahmad ini pinginnya kan terkenal, kita bantu supaya dia jauh lebih terkenal lagi. Beberapa teman yang dari komunitas Gojek sudah saya berikan data-datanya dan sedang disebar kemana-mana ini. Itu cara kita, ya itu namanya caranya kita memviralkan. Jadi video yang ada di sini, yang di Zulfikar official maupun di Bang Wan official, Bang Wan futuristik, di copy linknya, share di media-media sosial yang lain, baik yang punya YouTube, baik yang punya TikTok, Twitter, FB, share video-video yang di sini. Itu cara kita yang elegan dan bermartabat. Mungkin ada tambahan dari Bang Wan? Ada tambahan dari Bang Wan? Iya, dari siapa nih, Bang Muhammad Dion. Waalaikumsalam. Ya. Apa nih Bang Wan katanya masih terlapor. Iya, statusnya sudah dilakukan penyelidikan, sudah naik, bukan terlapor lagi sudah ini. Karena ada dimintain 4 orang untuk dijadikan saksi, teman-teman. Ya. Nah, ini kalau ingin teman-teman ingin bergabung, silakan. Ini kita masih buka nih ya. Kita buka yang ingin bergabung untuk menjadi saksi. Maksudnya begini ya, menjadi saksi itu maksudnya begini. Teman-teman pernah melihat kapan kiamat itu menghujat, di mana ya? Di YouTube, di TikTok ya. Itu di menit keberapa. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, silakan kalau memang pernah melihat bisa DM ke saya atau ini, karena itu kita membutuhkan data tambahan juga, nggak masalah. Nanti
akan diberikan undangan kepada teman-teman. Untuk si siapa nih, penjual bodrek kiamat masih live, masih menghujat TikTok. Iya, enggak masalah teman-teman. Kalaupun dia masih menghujat, masih live, enggak apa-apa. Ya. Karena ini sudah dalam pantauan, ya. Dan dalam pantauan. Jadi kalaupun mengatakan bahwa dia merasa bukan si Victory, ya nggak masalah. Karena kan dari sisi dua video yang kita miliki, untuk modulasinya kan sama. Mungkin teman-teman juga udah paham ya yang saya maksud ya. Modulasinya itu seperti apa, itu bisa didengar ya saat dia tuh mengajar matematik, Dama yang les gitar, dan yang menghujat. Kalian samakan aja itu modulasinya, silakan ya. Yang malah kemarin di roomnya Bang Jul ya, waktu dia masuk malah mengatakan begini, lucu juga itu. Kan itu anak itu sudah 4 tahun tidak pulang. Kan lucu nih pertanyaannya, kok tahu kalau orang itu belum pulang atau anak itu? Kan tidak masuk akal kan? Nah, mungkin di sini sudah mulai kepleset ya, di kiamat ya, ingin menjelaskan dirinya, ingin menjelaskan orang lain, tapi sebenarnya dia menjelaskan dirinya. Betul. Apa nih? Penjual break, apakah karena UT MENA NND bebas jadi para penghujat makin berani? Ya itu terserah ya, apapun. Tapi yang jelas kita sudah memberikan alat bukti yang kuat ya. Kalau yang si Candy sama Uti, saya mungkin tidak terlalu banyak komen ya, karena mungkin datanya tidak kuat itu ya. Datanya tidak kuat itu. Jadi dilepas karena tidak ada data pendukung yang kuat. Makanya di sini kita buka lagi untuk teman-teman ya. Kalau ada yang ingin mendaftar, silakan ya. Syaratnya yaitu bahwa kalian pernah melihat kiamat itu menghujat di YouTube atau TikTok. Nanti harus tahu pada menit keberapa dan konteksnya apa yang dihujat. Harus paham. Gitu ya. Betul, sebenarnya kasih efek jerah. Betul, bukan efek jerah lagi. Bukan jerah, memang biar kapok dan tidak terjadi lagi. Gitu loh. Ya. Karena di sini masa sih Anda relasi cuma 2 tahun, nanti potong kurungan jadi 1,5. Wah, padahal yang dihujat di sini Nabi kita dan Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk yang mau mendaftar, kita tunggu. Ya bisa DM ke saya atau mungkin minta nomor teleponnya saya kasihkan. Ya. Siapapun silakan, tapi syaratnya yang saya sampaikan tadi, oke? Gitu Bang Jul. Ya, terima kasih Bang Wan. Saya ulang lagi ya, berita terupdate hari ini yaitu satu dari Yayasan YPMA juga sudah ikut melapor. Yang keduanya lagi ada 4 saksi pelapor yang siap merapat, tinggal menunggu undangan dari Polresta Malang untuk memperkuat, atau kalau bisa kita temukan lagi pasal berlapis kepada Ki Ahmad. Bukti-bukti sudah saya share tadi ya, mungkin yang baru datang bisa di scroll ke menit berapa tadi ya, menit ke-20 atau menit ke-10 ya. Waktu saya live ini bisa dilihat share screen yang saya tunjukkan laporan dari JCC dan juga laporan dari YPMA. Jadi kita nggak main-main ya teman-teman. Terus yang di bawah ini pada ketik-ketik semua, kita fokus aja. Kita nggak ngurus si Cindy, kita nggak ngurus si Uti, tapi kita ngurusnya adalah si Ki Ahmad. Ini dulu kita fokus, jangan kemana-mana teman-teman ya, jangan kemana-mana. Satu persatu kita akan selesaikan, karena keterbatasan kita untuk menangani ini. Dan saya juga mengharapkan dari saksi pelapor ini, kalaulah itu paling lambat mungkin minggu-minggu ini ya, minggu-minggu ini sudah dapat undangan dari Polresta Malang. Biar ada bukti tambahan. Nah ini ada yang kejang-kejang dan sebagainya. Ini kejang-kejang semua ini channel Zulfikar official ini pada protes.
Ya protes bagaimanapun sampai kalian berdarah-darah di sini, ya apapun kata kalian, ini laporan sudah naik loh. Jadi protes kalian di channel Zulfikar Official tidak ada efek, nggak ada efek sama sekali. Artinya kalian di sini curhat, mewek-mewek. Ya curhatnya jangan di sini, curhatnya di sana, di kantor polisi sana. Kalau di sini kalian curhat ya cuma dapat apa ya, dapat perlawanan dari saudara-saudara saya. Ngapain sih otan-otan itu yang di sini ketak-ketik kayak begitu itu? Ngapain coba ngapain? Wong ini sudah dilaporkan loh, sudah naik loh ini. Ada 2 yayasan yang melaporkan. Mau apa kalian? Ya harusnya kalian tuh mikir gitu loh. Berpikirlah, sudah minoritas, banyak ulah lagi. Dan sekali lagi saya katakan ini tidak mewakili kekristenan, tapi ini adalah oknum yang mau memecah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Orang ini yang sedang kami bidik. Orang ini yang sedang kami urus. Nah ini setelah selesai ya jangan, kita nggak berdiam diri lagi. PC The King, Ferguson, ataupun penista-penista yang lain ya, itu tinggal tunggu waktu aja. Seperti yang terbaru-baru ini seorang aparat, sudah kami punya datanya semua ini. Ya karena keterbatasan kita ya teman-teman, keterbatasan kita untuk bergerak. Jadi kami lebih fokus ke satu dulu titik. Kalau sudah ini, saya janji loh dengan teman-teman ini ya. JCC berjanji kepada umat, terutama kepada Allah, saya tidak rela Rasul saya, sesembahan saya dihina oleh orang-orang yang kayak begini. Udah bejat mulutnya kayak begini. Harus kita tuntaskan satu persatu. Yayasan IPMA sudah melakukan pelaporan. Tadi sudah saya share ya buat teman-teman yang mana sih buktinya? Silakan di scroll di menit ke-10. Ada di sana. Tapi yang jelas begini loh, siapapun namanya, Ki Ahmad atau yang alias Rati alias Victory Ada Setiawan, ini hidupnya sudah nggak nyaman. Saya yakin. Nah dia lab akan ada proses. Kok dia masih lab? Ya memang dia bisa lab. Terus kita harus bagaimana? Jadi kadang-kadang saya tuh bingung jawab teman-teman nih. Masih lab, laporan ke sini. Ya kalau kalian tuh merasa seorang Muslim, gironya itu mana giro kalian? Ayolah, saya sering mendengar ya, jangankan harta, nyawa pun akan saya berikan untuk membela agama Islam ini. Woi, jangan terlalu jauh ngomongnya ya. Jangan terlalu jauh. Tapi buktikan kamu itu cinta dengan Rasulullah. Caranya bagaimana Pak Jul? Caranya rekam, laporkan. Itu cara yang terbaik. Nah ini disuruh melaporkan aja masih ngeles kemana-mana. Ini saya kritik teman-temanku yang Muslim ya. Ayo, giro kita jangan sampai mengalahkan akal sehat kita. Nah, maksudnya bagaimana Pak Jul? Ya kalau ada si Ki Ahmad itu lagi menghujat, lagi monolog sendirian, jangan diajak debat, biarin aja. Tapi kadang-kadang saya tuh diserang balik. Udah kalau Rasulullah dihujat terus Zulfikar tuh diem saja, pakai aja kain kafanmu. Lah ini mana bisa? Oh ini di dunia media sosial, yang kita tidak tahu bentuk fisiknya, yang kita hanya tahu itu suaranya. Fotonya aja foto dari Google. Bagaimana kita bisa melawan? Hari ini dia menghujat, teman-teman mau meluruskan. Sekali ini kalian meluruskan, besok dia masih lab lagi, kita datang lagi, besok lagi kita datang lagi. Sampai kapan ini bisa selesai? Coba bayangkan teman-teman. Bayangkan. Dia terus menghujat. Jadi perlawanan di dunia media sosial dengan alasan meluruskan itu tai kucing lah saya katakan. Yang paling benar ini adalah rekam, laporkan. Nah persoalannya, apakah teman-teman gironya ada giro untuk melapor? Ada enggak di sini? Ada enggak? Karena melapor itu juga perlu waktu, perlu biaya untuk riwa-riwinya. Sanggup enggak? Jadi jangan berteriak, aku loh pembela Islam nomor 1. Aku loh yang mewakili Islam. Enggak ada. Kalau sudah kayak begini, itu semua milik umat. Semua yang merasa dirinya itu Islam, ya gironya akan bangkit. Jadi giro harus kita manajemen dengan benar. Jangan sampai giro kita mengalahkan akal sehat. Rasulullah dihujat kita marah. Lalu masuk ke komalnya Ki Ahmad, turut berdebat di sana. Sampai berapa tahan kalian itu berdebat dengan Ki Ahmad atau penista-penista yang lain? Sampai kapan? Saya pastikan itu sekali, 2 kali teman-teman itu bisa bertahan. 3 kali, 4 kali ya balik menghujat kita ini, balik menyerang. Nah kalau sudah jadi saling menghujat, apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya coba? Apa bedanya? Yang paling benar rekam,
Bentar, direkam. Bang Jul. Ya, silakan. Ini ada informasi dari TikTok. Cak Sol, maksudnya ada jejak sembunyi di daerah itu, maksudnya di daerah mana ini Cak Sol? Gimana? Ini ada salah seorang mengatakan ada jejak sembunyi di daerah saya, Bang Jul, katanya nih. Kalau itu ada jejak, silakan hubungi nomor telepon saya. Itu di channel Zulfikar kan sudah ada. Ya, nomor Bisa telepon DM saya ke itu saya mungkin, tersebar. Pak, ya. DM aja ke Bang Iwan atau saya gitu loh. Nah, kalau ada jejaknya ya, nanti kita akan usahakan lah untuk mencari begini kan. Ya terus terang kita masih hitung-hitung dulu. Apa hitung-hitung dulu? Nah, tadi aja Bang Iwan, saya sanggup nih. Berapa itu Bang Iwan? Udah nggak usah disebutkan angkanya. Saya sanggup nih itu untuk beli bensinnya. Kita nyanggung seharian di sana. Itu loh teman-teman. Luar Maunya akses. ada di luar kota, maunya ada di Bandung katakanlah. Terus lapor ke kita. Ya yang di Bandung ini bagaimana actionnya? Umpamanya itu di Bandung, bagaimana actionnya? Terus kita dilaporin, terus kita suruh bertindak. Ya kalau kita itu punya kekuatan. Ya punya kekuatan apa, dari segi finansial, terus terang aja. Saya ke sana nyanggong. Lah itu apa, nggak perlu bensin, saya naik bus umpamanya. Pulang pergi udah berapa? Belum lagi saya itu untuk makannya di sana. Nah itu tolong teman-teman dipikir itu. Tapi saya nggak pernah teriak-teriak minta donasi ke sini, nggak pernah. Kita dari duit sendiri ini. Dari duit sendiri kita ini. Seperti kemarin Bang Iwan dengan timnya datang ke sana, itu ya duit. Tapi kita nggak pernah gembar-gembor, saya minta donasi untuk gerakan. Nggak pernah teman-teman. Cukup saya aja, cukup dari tim YCC aja. Kita berdarah-darah soal ini. Lebih baik teman-teman yang mau berdonasi itu kita salurkan ke masjid. Kemana dari Yayasan JJ kan udah ada program pembangunan masjid. Ada makan gratis, ada Jumat Barokah. Salurkan ke sana. Tapi untuk gerakan ini pure kita dari kantong kita sendiri, bukan begitu Bang Iwan? Terus terang aja kita di sini. Iya. Nggak ada kita ini minta-minta itu ya. Baik di TikTok maupun di channel saya Zulfikar Official. Saya nggak pernah teriak-teriak minta donasi. Bantu dong saya JCC. Ayo donasi di rekening ini. Saya nggak pernah. Demi Allah nggak pernah. Karena apa? Ya semuanya punya kinerja sendiri-sendiri. Ya belum lagi nanti kalau ada laporan, oh Pak Jul ada di Bali, oh Pak Jul ada di sini. Ya cuma lapor doang. Ya saya maksud begini loh teman-teman, kalau ada informasi saya saya melihat gerak-geriknya itu ada di Bali katakanlah, coba diintip ya, bener nggak orang itu? Nah kalau bener laporkan kepada saya, nanti saya akan menghubungi mungkin Polda Bali, mungkin Polda Bandung atau dimanapun lah, kita hubungin, itu caranya. Dan kalau saya itu maunya ada dana, saya nggak pakai lama kok. Saya, Bang Iwan dan teman-teman YCC akan ke sana, bukan gerutuk ya, akan kami pantau. Kalau orang itu sudah A1 karena saya sudah kenal wajah, udah tahu wajahnya, udah karakter suaranya sudah saya paham, saya akan lapor ke kepolisian setempat. Saya minta ke kepolisian setempat untuk menangkap orang tersebut. Dari dasar apa? Dari dasar laporan kita. Ada laporan kita. Pak, tolong ditangkap orang itu. Saya sudah menemukan. Tolong diamankan orang itu sebelum masa bertindak. Itu cara saya. Cara YCC. Ya, jadi yang buat, oh saya ada di Bali, orang ini saya lihat ada di Bali, ada di grup saya lihat tadi kan. Ya nggak apa-apa, tapi tindakan kalian itu apa? Saya kritik lagi ya teman-temanku yang muslim ini. Saya kritik lagi itu. Ayo, dan sekali lagi kami tidak pernah minta donasi untuk pergerakan kita di sini. Semuanya pure dari kantong kita sendiri, dari urunan kita. Nggak mau kita kayak begitu. Kenapa? Dengan saya tuh berkontribusi ke sini, saya berharap kita dapat pahala gitu loh Bang Iwan. Iya betul. Duit yang kita keluarkan tuh ada nilai pahalanya. Keringat yang saya keluarkan, pikiran yang kita keluarkan tuh dapat ada nilai pahalanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi maaf kadang-kadang saya tuh keras bicaranya begini. Kenapa? Ya kita harus punya giro yang tersalurkan dengan tepat. Ya, yang buat tadi yang ketik-ketik, oh dia sudah terlihat di sini, ada di sini, terus kontribusinya apa? Tanyakan kontribusinya apa, Mas Iwan? Ya, silakan Bang Iwan. Iya. Jadi untuk teman-teman ini memang betul ya, kita spesial pun ini tidak dari uang donasi ya, tapi dengan ini pribadi ya, dengan niatan tulus paling tidak kita tuh dapat pahala ya.
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian untuk di TikTok ada yang bertanya, mau kasih bukti gimana caranya ya buat laporan bukan kiamat aja tapi yang lainnya. Jadi begini ya. Untuk bukti silakan aja berikan ke tim kita atau ke Pak Jo atau saya. Kemudian nanti kita akan coba buat laporannya karena tidak sembarangan ya, tidak satu gitu. Tapi kalau bisa minimal 2-3 barang bukti bahasanya ya. Karena kalau laporan kita tidak lengkap, jangan sampai terjadi yang pernah kemarin kita belajar dari situ. Ya teman-temannya belajar bagaimana cara melapor ya kan, apa yang ada atau apa yang harus kita laporkan, seperti apa formatnya, draftnya, kita harus paham betul karena itu tidak sembarangan. Karena kan tujuan kita tuh melapor itu tidak hanya sekedar laporan masuk sudah selesai, itu sampai tuntas, sampai di sidang, maksudnya sampai ditangkap dan dipersidangkan, ada keputusan, hasilnya dihukum selama sekian. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau ingin melapor ya caranya memang seperti itu, tapi harus siap 2 alat buktinya itu tadi ya. Gimana caranya ya, caranya apakah kita yang melaporkan atau Anda sendiri. Nah kalau siapa nih penjual beduk, posisi Anda di mana ya, jadi bisa melaporkan di situ ya. Melaporkan caranya ya nanti bisa konsultasi dengan saya coba kasih draftnya harus bagaimana atau seperti apa, itu bisa ya. Untuk Cak Sol yang menginformasikan ada jejak sembunyi katanya di daerah saya, emang Cak Sol ini daerah mana? Oh siapa nih, kalau di Jakarta ya ini sama. Jadi kalau yang di Jakarta itu seperti tadi Yayasan YPMA. Yayasan YPMA itu dari Jakarta ya Bang Jo ya? Jakarta atau yang di Bandung itu? Untuk dari PMA sudah masuk ke Metro Jaya, Polda Metro Metro Jaya itu satu. Insya Allah dalam minggu ini juga dilaporkan ke Polda Jatim. Itu tadi saya sudah berbicara dengan pengacaranya, harus kita viralkan begitu. Itu Bang Iwan. Jadi udah ada klarifikasi ya dari PMA. Ya. Jadi penjebelek. Jadi ini tadi itu yang Yayasan YPMA itu dari melaporkan ke Metro Jaya ya, ke Metro Jaya. Nah itu bisa ya. Tapi setelah itu ternyata Yayasan YPMA juga akan ke Polda Jatim. Itu malah lebih bagus, semakin banyak. Jadi nanti kan mereka punya sistemnya. Oh ini kok ada laporan yang sama ya gitu. Kemudian viral lah bahasanya. Itu akan menjadi suatu prioritas ya atau pertimbangan di situ. Gitu. Dan ini Bang Iwan barusan masuk juga teman-teman Gojek ini ya, saya share ini ya datanya. Oh ya. Teman-teman Gojek sudah membantu kita memviralkan. Buatkan baliho gitu. Nggak apa-apa. Ini nih ya, nih. Nah dia minta gini kan, ini dari komunitas Gojek. Dari komunitas Gojek. Nah OTW disebar, reaksi mulai berdatangan dan sepertinya menyebar ke berbagai ormas. Nah, kalau sudah begini kan bukan atas nama umat, atas nama JJJ lagi atau API lah atau biasanya itu adalah sudah masuk ranah umat. Ini sudah disebar ini, sudah disebar. Dia kemarin membuat ini disebar ke komunitas-komunitas yang lain. Nah, orang yang memberikan data ini adalah dari komunitas Gojek. Tuh. Kita bersinergi dengan yang lain. Biasanya kalau udah Gojek ini kan pergerakannya akan lebih luas dan sempit ini si kiamat ini.